Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Loen. Apa kabar konco-konco? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Ketemu lagi dengan saya Mbak Maman. Hari ini saya mau cerita tentang sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya, sangat menyenangkan buat seorang YouTuber pemula seperti saya. Sama seperti YouTuber-YouTuber pemula lainnya, yang paling diimpikan adalah berhasil monetisasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa yang sudah dirasakan oleh YouTuber-YouTuber pemula, yaitu monetisasi, sekarang juga saya rasakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada semua pendukung yang sudah mengawal Rakulen mulai awal muncul hingga hari ini, bulan ke-20 ya. Rakulen sudah berjalan selama 20 bulan. Dan saya mau ceritakan satu persatu proses dari monetisasi sehingga bisa sampai di titik yang melegakan buat saya. Aduh, saya nggak mengira sama sekali bahwa itu akan terjadi. Karena apa? Saya sadar sepenuhnya bahwa tayangan video-video saya jauh dari bagus. Jauh dari bagus, nggak nyampe dekat ke bagus, masih jauh banget. Dan ketika saya melihatnya lagi, saya merasa sebenarnya nolongso karena video-video yang saya buat, video-video yang mungkin tidak layak tonton karena kualitas gambarnya yang masih ya di bawah rata-rata, jauh di bawah rata-rata bahkan, karena saya hanya menggunakan kamera HP untuk bisa mengabadikan apapun yang saya buat pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang ending tahap pertama, maksud saya dari proses membuat sampai monetisasi sudah saya lalui, dan itu memacu saya untuk bisa bergerak lagi. Saya anggap selesainya proses monetisasi adalah langkah awal yang membawa saya pada langkah-langkah berikutnya untuk bisa memajukan Rakulen. Barangkali kelak bisa bermakna buat konco-konco semua, buat siapapun lah yang menonton Rakulen ya. 20 bulan 20 bulan adalah waktu yang tidak sebentar sejak saya mulai membangun Rakulen pada April 2020, tepatnya pada tanggal 30 April 2020. Saat itulah video pertama saya muncul, dan saya sebenarnya dibilang berharap ya berharap, dibilang tidak ya tidak. Mengapa seperti itu? Karena siapa sih yang nggak mau berharap bahwa suatu saat bisa seperti YouTuber-YouTuber yang sekarang sudah percaya untuk bisa menikmati hasil, untuk bisa membagikan karya-karya yang bermakna. Saya juga seperti itu. Tapi saya juga tidak mau berpikir terlalu jauh. Mengapa? Karena apa yang saya bagikan belum tentu bisa disukai oleh penonton. Makanya ya sudah, saya jalani saja apa adanya. Saya ngalir saja semampu saya membuat video, dan terus belajar. Entah sampai hari ini ada kemajuan atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas satu hal yang paling saya rasakan adalah bahwa video-video saya sampai hari ini, mulai pertama dulu muncul, ternyata masih belum bagus, dan saya harus berusaha untuk bagaimana kelak bisa membuat video-video yang bagus dan mungkin layak untuk ditonton dan tidak membuat sakit mata penonton. Dari bulan ke bulan saya buat video terus menerus, dan betapa sulitnya ternyata mencari jam tonton. Mengumpulkan jam tonton itu ternyata tidak mudah. Kalau subscriber sulit juga sih, tapi ternyata ketika subscriber sudah tercapai 1000, jam tonton saya masih sangat jauh untuk sampai ke titik yang diwajibkan oleh YouTube, yaitu 4000 jam tonton. Tapi nggak apa-apa, saya menerima pemberitahuan tentang jumlah jam tonton yang sudah pas itu pada tanggal 3 Oktober ya. 3 Oktober, bukan pemberitahuan sih tepatnya ya. Ada di YouTube Studio, itu kelihatan di situ sudah tayang 4004, dan saya lihat di bawah tombol apply-nya sudah muncul, tombol untuk mendaftar sudah muncul. Otomatis saya tidak menunggu lama lagi karena saya deg-degan banget. Saya benar-benar deg-degan selama bulan-bulan terakhir itu, karena pada 12 bulan pertama saya tidak berhasil mencapai 4000 jam tonton. Kalau subscriber alhamdulillah sudah mencapai 1000.
pada tanggal 3 Oktober itu adalah hari yang bersejarah dan ketika saya menengok ke YouTube Studio ternyata sudah mencapai 4.004 lebih 4 saja. Tapi itu sudah menerbitkan semacam semangat yang menggelora, semangat yang lebih menggelora lagi untuk bisa melanjutkan. Akhirnya saya daftar tab. Saya jalani tahap demi tahap saat itu, dan saya tidak tahu bahwa ternyata YouTube mengirim email tentang 4.000 itu pada hari berikutnya. Mestinya mungkin saya menunggu email dulu baru daftar ya. Tapi tidak masalah, saya pikir, karena pada tanggal 3 itu sehari sebelum email datang, toh tombol daftar itu sudah muncul, otomatis saya pakai saja. Ternyata muncul email pada tanggal 4 yang menyatakan sudah memenuhi syarat 1.000 subscriber dan 4.000 jam tonton, dan saya boleh mendaftar. Sudah mendaftar kemarin. Saya penasaran berapa sih jumlah jam tonton yang ada setelah email itu datang. Ternyata saya lihat 4.100. Apa mungkin harus menunggu 4.100 baru email dimunculkan ya? Saya nggak tahu ya. Yang pasti itu tadilah pokoknya sudah mencapai titik 4.000, ada lebihnya, walaupun lebihnya cuma 4, dan muncul tombol daftar. Akhirnya saya lakukan pendaftaran. Nah, pada tanggal 4 Oktober itu pula, setelah email yang disuruh daftar itu datang, muncullah email berikutnya yang mengabarkan bahwa Rakluen telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube dalam semalam. Padahal dalam semalam itu saya benar-benar galau. Karena apa? Yang paling berat buat saya adalah proses peninjauan. Satu persatu video akan diamati oleh YouTube. Apakah ada pelanggaran-pelanggaran di situ? Itu yang bikin saya, semalaman mungkin mikir terus. Bagaimana ya? Jangan-jangan dari sekian banyak video saya, sekitar 350-an saat itu, nanti akan ada banyak yang terjadi pelanggaran-pelanggaran. Itu membuat saya berpikir. Akhirnya besoknya ternyata muncul email itu. Berarti saat itu juga sudah muncul tombol yang untuk menyetel iklan-iklan itu. Dalam 2 hari saya selesaikan, karena ada sekitar 350-an video. Otomatis dalam semalam nggak selesai, terus besok kerja, di luar kerja, kemudian saya lanjutkan sampai akhirnya 2 hari selesai semuanya, iklannya tersetting. Alhamdulillah. Tapi ternyata tidak berhenti sampai di situ ceritanya. Episode yang harus saya jalani dengan Rakluen itu ternyata masih sangat panjang. Ini catatannya sampai sepanjang ini. Karena saya tidak mungkin menghafalnya. Jadi setelah tanggal 4 Oktober, Rakluen telah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Saya masih harus menunggu sekian lama lagi. Untuk apa? Mengumpulkan $10. Ternyata mengumpulkan $10 itu tidak mudah. Saya setiap hari mengintip gitu ya di YouTube Studio, ngintip terus berapa ya dolar yang saya dapatkan. Nyatanya apa? Naik turun dari 4 ke 5, lalu kemudian ke 4 lagi, lalu 5 lagi. Nggak nyampe titik 6 sudah turun lagi. Seperti itu setiap hari. Tapi udahlah, saya berusaha sajalah, saya pasrah saja. Apapun yang terjadi udah jalani saja terus. Dan ternyata apa? Pada tanggal 26 November 2021 muncul email pemberitahuan untuk verifikasi identitas. Apakah ini berarti bahwa dolar saya sudah terpenuhi $10? Kalau lihat di YouTube Studio, ternyata juga masih tetap naik turun di kisaran 45 gitu ya. Saya nggak ngerti. Saya sempat juga menonton di salah satu video senior yang memberikan informasi tentang itu. Kabarnya sih memang tidak harus menunggu $10. Saya nggak tahu mana yang benar. Apakah harus $10 dulu baru kemudian bisa mendaftar identitas atau verifikasi identitas, ataukah tidak harus memenuhi $10? Nyatanya dolar yang terkumpul pada tanggal 26 November 2021 itu tidak mencapai $10. Ya sudahlah, pokoknya email sudah datang dan saya disuruh verifikasi identitas. Saat itu juga langsung saya lakukan.
ya. Saya lakukan, selesai. Lalu pada tanggal 29 November 2021 datang email berikutnya mengabarkan bahwa verifikasi identitas sukses, legal otomatis ya. Keesokan harinya pada tanggal 30 November 2021 datang email berikutnya mengabarkan bahwa Google AdSense telah mengirim surat berisi PIN, ya, nomor PIN. Sekaligus memberitahukan untuk melakukan verifikasi alamat ketika surat PIN sudah diterima. Kapan surat PIN itu datang? Disebutkan di situ kisarannya 3 sampai 4 minggu, dan alhamdulillah tidak sampai 1 bulan surat cinta itu datang. YouTuber yang sudah pernah menerima surat itu menyebutnya sebagai surat cinta. Ya sudah, saya ikut-ikut saja menyebutnya surat cinta. Surat cinta itu datang pada tanggal 25 Desember 2021 tepat maghrib, bareng azan maghrib. Mas Fatoni dari pihak pos datang. Sebelumnya sempat WhatsApp saya, tapi saat itu saya sedang mengedit video jadi tidak sempat membaca. Kemudian Mas Fatoni menelepon. Nah, ketika saya angkat, Mas Fatoni bilang bahwa saya mau ngantar surat PIN. Wah, kaget saya gitu. Akhirnya ya sudah, karena diberitahu sebelumnya, ditelepon sebelumnya, jadi saya sempat menyiapkan diri untuk merekam. Memang salah satu keinginan saya ketika surat itu datang, sebisa-bisanya saya merekam kalau saya yang menerima. Tapi kalau orang lain yang menerima ya sudahlah, mungkin gak sempat rekam. Jadi setelah Mas Fatoni menelepon, saya langsung menyiapkan HP. Awas ya, nanti saya rekam ini. Sewaktu-waktu Mas Tony datang, sudah langsung kerekam. Dan benarlah, sesaat kemudian Mas Tony datang, lalu saya silakan masuk ke rumah dan saya terima surat itu. Alhamdulillah. Apakah langsung saya melakukan verifikasi alamat setelah surat PIN datang? Saya tidak berani karena saya harus belajar sekali lagi bagaimana cara mengisinya. Sebenarnya saya sudah belajar, tapi saya ingin meyakinkan sekali lagi agar nanti ketika saya mengisi, saya tidak salah. Nanti saya tunggulah semalam, saya belajar banyak di situ. Jadi tidak hanya dari satu video, tapi dari beberapa video sekaligus untuk memantapkan bahwa proses yang saya tonton itu memang benar. Keesokan harinya pada tanggal 26 Desember saya isikan PIN itu di tempatnya. Sekaligus pada hari itu saya melanjutkannya dengan verifikasi akun bank dan mengubah metode pembayaran. Dan pada tanggal 27 Desember 2021 tuntaslah seluruh rangkaian proses monetisasi dengan datangnya email yang memberitahukan bahwa akun bank saya telah diverifikasi dan dapat digunakan untuk menerima pembayaran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Jadi sepanjang itu proses yang harus saya jalani. Bagaimana dengan konco-konco yang sekarang masih berjuang seperti saya? Sudah sampai mana prosesnya? Ataukah masih harus menunggu 1000 bahkan yang 4000 jam tonton? Tidak apa-apa, memang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan terus berusaha. Saya melakukan sesuatu yang menurut saya tepat pada saat itu, yaitu terus-menerus mengupload video. Apalagi menyadari bahwa penonton video saya itu sedikit sekali. Jadi saya pakai matematika sederhana saja. Kalau jam tonton ingin lekas tercapai 4000, maka saya harus membuat video sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah trik itu ternyata terbukti. Dengan jumlah penonton yang sedikit dikalikan sekian ratus video, akhirnya tercapai juga 4000 jam tonton. Tapi memang ada belasan video yang menyumbang jam tonton yang besar, terutama satu video yang meledak, yaitu video membuat bumbu rujak legi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa video itu akan ditonton oleh sekitar 40.000 gitu ya, penonton, atau diklik sebanyak 40.000 lebih. Ya mungkin rezeki saya di situ ya. Video itu mengantar saya lebih cepat untuk monetisasi. Alhamdulillah. Jadi untuk konco-konco yang sekarang sedang berjuang, terus semangat, pantang menyerah, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Pokoknya bismillah saja dan nikmati saja setiap hal yang dilakukan. Dalam setiap proses membuat video, dinikmati saja sebagai hiburan, sebagai refreshing. Itu yang saya lakukan. Jadi setelah saya pulang bekerja capek, kemudian saya bikin video fresh lagi begitu. Bahkan saya harus kemana gitu. Bahkan sering malam hari baru sampai ke rumah, udah saya nikmati saja. Ya, cukup konco-konco, sudah terlalu panjang penjelasan saya tentang proses monetisasi Rakrowen.
lega. Selesainya rangkaian proses monetisasi ini sebenarnya adalah langkah awal bagaimana saya bisa merawat channel ini untuk bisa berkembang di kemudian hari. Ibaratkan warung, tantangannya adalah saya harus bisa menyajikan hidangan-hidangan yang bisa membuat para pelanggan datang atau bahkan orang-orang baru yang belum pernah makan di warung saya kemudian datang dan akhirnya memantapkan diri sebagai pelanggan. Itu tantangan yang sebenarnya sangat besar saya hadapi ke depan, tapi bismillah dengan niat positif saya akan bisa melalui semuanya. Perkara rezeki adalah apa kata yang di atas. Sebagai manusia saya berjuang sajalah untuk menggapai itu. Mudah-mudahan semua konco-konco yang sekarang sedang berjuang untuk bisa menjalani proses monetisasi bisa segera sampai ke titik itu dan bisa melanjutkan perjalanan menggerakkan roda channel sampai ke titik yang konco-konco inginkan. Oh ya, dari sekian banyak proses yang sudah saya jelaskan tadi, saya tidak mungkin menjelaskannya satu persatu. Konco-konco bisa menyaksikannya sendiri lewat YouTube karena di situ bertebaran banyak video yang menjelaskan secara detail proses demi proses. Ya, ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.